Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yel? Oh iya, ini loh Bu Yel. Jadi saya dapat tugas dari CDP Angkatan 4 tentang kasus Bu Tati, kasus 1 ya. Alhamdulillah kita juga di SD ya. Jadi nantinya saya bacakan kasusnya, Ibu menanggapi ya. Menurut pendapat Ibu menanggapi kasus 1 ini ya Bu ya. Ini loh Bu. Kasus 1 ini itu Bu Tati ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda ya, yang sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya berdekatan sama Ibu ya. Ada kelas 5A dan ada 5B. Jadi ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu ya. Jadi Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak ya, galak. Pada sisi lain Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, ibu pun dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Jadi suatu hari Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut ya. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu ya, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampaknya tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Ya, namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, seperti ini saya mau menanyakan Ibu tanggapan ya menanggapi kasus ini. Jadi apa yang harus Ibu lakukan? Melihat apa yang siswa kelas 5. Kenapa dia dikeluarkan? Apa salah dia? Nah, karena mungkin Ibu Tati ini terlalu disiplin, bisa mungkin salah satu ada pelanggaran. Yang Ibu lakukan itu apa? Ya, ini ya, menghukum siswa. Kita harus melihat dulu pelanggarannya jenisnya apa jenisnya ringan, apa jenis kasusnya berat, baru kita bisa menentukan hukuman apa yang akan kita berikan nanti. Seperti kasus Bu Tati ini kan, dengan anak yang berpanas-panasan duduk pula di batu dengan cuaca terik. Kayaknya kita harus pertama ya nunggu siswanya dia. Jangan dibiarkan siswanya berpanas-panasan. Kita tanya dulu siswanya, kenapa nak? Apa salahmu? Kalau sekiranya salahnya dia misalnya, saya lupa Bu bawa buku atau lupa bawa pensil, malah dijemur seperti itu, ya nggak etis juga kan sebagai guru memberikan hukuman yang berat seperti itu kan. Kecuali atau misalnya dia mencuri di kelas atau misalnya main tangan dengan kawannya, baru bisa kita berikan efek jera. Tidak dijemur juga seperti itu, tidak. Ada hukuman lain yang lebih bersifat edukatif seperti itu. Kalau menurut saya Bu, nggak setuju saya kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau mau dibilangkan ke Ibu itu nanti Ibu tersinggung kan ya. Begini Ibu ya, apakah guru lain bisa mengasih
tahu kayak gitu kepada ibu itu seseorang yang berwenang untuk menyampaikan, yang menegur lah istilahnya. Nah, yang menegur istilahnya. Kalau menurut ibu cocok enggak seperti itu? Ada yang berwenang untuk menegur ibu itu. Kalau menurut saya, kalau kasus seperti ini, kalau kita menegur, nanti kan beliau tersinggung kan. Tentu hubungan sama guru nggak baik juga kalau ada yang seperti itu kan. Hubungan baik kita nanti bisa jadi agak merenggang. Kalau menurut saya ya bisa misalnya kepala sekolah yang menegurnya langsung ataupun wakil kepala sekolah. Seperti itu. Saya kalau saya sendiri disuruh saya nggak berani juga kan. Nanti kita dikira campur urusan cara dia mendidik kan. Kalau dia kelasnya bagus gitu nilainya tinggi, nanti kita pula yang apa kan. Seperti itu, nggak berani saya lakukan. Dalam kondisi seperti ini apa yang bisa ibu lakukan? Iya, yang pertama ya saya harus menenangkan anaknya dulu, ditenangkan, dibawa ke tempat yang teduh kan, ditanya seperti itu yang bisa. Kalau langsung menegur ibu tadi saya nggak berani, saya nanti dikira kita ada adabnya ya Bu ya. Jadi ada orang yang lebih berwenang untuk menyampaikan hal ini kepada Bu Tati ya. Jadi kesimpulan lah seperti itu, berarti langkah yang ibu ambil adalah mendatangi siswa ya, mendatangi siswa, setelah itu menenangkan ya Bu ya. Setelah itu, setelah menenangkan baru ibu menanyakan ya kepada siswa itu kenapa dia sampai dijemur. Setelah itu mencari solusi siapa yang lebih cocok untuk menyampaikan, menegur lah istilahnya ya. Bu Tati ya, terima kasih Bu Ia. Mudah-mudahan Bu Ia juga menjadi calon CGP ya, mudah-mudahan. Jadi terima kasih ya.